Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-179. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-179 hari ini kita akan hanya mereview 6 saham. Dan saham-saham lain yang telah di request akan kita bagi di hari Sabtu dan di hari Minggu. Jadi teman-teman yang belum diulas sahamnya bisa bersabar. Dan sebelum kita mengulas saham-saham ini, maka kita akan melihat terlebih dahulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan sepanjang perdagangan hari ini. Di perdagangan 26 Februari 2021 tercatat 139 saham itu menguat dan 345 saham melemah, di mana indeks harga saham gabungan kita itu ditutup minus 0,76% atau minus 47,8 poin ke level 6.241,8 ya di sini. Di mana ada 10 sektoral. 9 sektoral itu semuanya turun dan didominasi oleh miscellaneous industry atau industri lainnya, di mana itu minus 2,46% dan dibantu oleh satu sektor yang positif yaitu consumer, di mana plus 0,11%. Di antaranya adalah Unilever yang tadi sempat turun dalam namun pada akhirnya dia bisa plus 3% menjelang closing. Di perdagangan indeks hari Jumat ini, investor asing itu tercatat net sell sampai 95 miliar. Dan kalau kita perhatikan di chart trading view ini, teman-teman bisa perhatikan indeks kita sedang berada di dalam zona merah ini. Dia sedang masuk dan semoga dia bisa bertahan. Ya minimal dia kuat bertahan di warna biru ini, karena tadi sempat jebol. Karena dia tadi pergerakan hariannya itu turun sampai ke 6184. Sedangkan kita punya range super kuat itu di 6158 sampai dengan 6191. Artinya tadi dia sempat masuk ke area super kuat. Namun beruntungnya dia kembali rebound, bahkan naik lagi di atas 6300. Namun akhirnya dia bisa closing di 6241. Ini masih menjadi sebuah level yang sangat menarik karena support terdekat di 6231 mampu untuk dipertahankan. Karena dia juga masih ada di 6.200, masih ada di 6191, masih ada di 6158. Dan itu semoga bisa kuat untuk dipertahankan. Jadi kuncinya di level-level tersebut. Kalau jebol, apalagi kalau jebol di bawah 6158, maka teman-teman bisa amankan dulu ya. Diperbanyak cash, kita tunggu lagi ketika indeks sudah benar-benar sampai ke support berikutnya, baru kita boleh re-entry kembali. Kemudian setelah kita melihat indeks harga saham gabungan, maka kita akan mengupdate foreign flow dari ketiga saham, yaitu BBRI, PTBA, dan Antam. Di mana BBRI hari ini tercatat net buy 129 miliar dan ini net buy yang sangat besar. Setelah kemarin kita perhatikan bahwa dia mengalami penurunan net buy, namun di hari ini dia kembali net buy yang sangat besar. Ini kurang lebih ada 8 hari bursa investor asing selalu net buy. Jadi ini menjadi sebuah reason yang masih sangat menarik untuk kita pertahankan BBRI, di mana memang salah satu sentimen terdekatnya adalah memang Kementerian BUMN Pak Erick Thohir itu telah terus untuk merencanakan terkait dengan holding ya super mikronya, dan ini akan sangat memberi dampak efek positif terhadap BBRI, di mana nanti PNM dan Pegadaian kalau tidak salah itu menjadi satu kesatuan, dan itu marketnya akan semakin jadi lebih besar, dan pendapatan atau top line maupun bottom line dari BBRI pasti akan jauh lebih bagus. Sehingga mungkin inilah salah satu indikator yang menunjukkan bahwa investor asing optimis dengan adanya rencana holding dari BBRI tersebut. Dan sekali lagi reason terbaik kita adalah foreign flow, maka kita tetap di posisi saat ini kita masih hold, masih buy. Kalau ketika dia turun, BBRI turun dan masih terjadi net buy asing, maka kita masih tetap
harus untuk melakukan tambahan amunisi di BBRI. Kemudian setelah BBRI kita akan menuju ke PTBA, di mana PTBA ini sangat menarik ya. Tadi pergerakannya itu sangat-sangat liar sekali, dan kalau teman-teman perhatikan PTBA ini tadi turun sampai ke 2610 kalau tidak salah. Sampai di 2600 bahkan low di jam 9 open langsung turun, kemudian dia naik lagi, dan tanpa diduga menjelang akhir dia bisa break lagi di atas 2700 dan akhirnya closing di 2710. Dan misalkan kalau teman-teman yang selalu ikuti video ini update bahwa kita tahu support PTBA itu pertama 2700, kedua di 2620. Dan kalau misalkan teman-teman beli di 2620 tadi dan pasang stop loss di 2590 3 tick, maka teman-teman sudah dapat profit lagi. Jadi kalau yang kemarin niatnya masih menunggu laporan keuangan, ternyata dia jual, sekarang dia dapat lagi di bawah, sekarang cuan lagi. Jadi dia memanfaatkan momentum ya, volatilitas ini sebagai tektokan lah istilahnya. Dan masih ada peluang besar untuk PTBA terus melanjutkan kenaikan karena hari ini net buy asingnya sangat besar dari biasanya. Biasanya 5M, 2M, 4M, hari ini 17M, dan itu menjadi yang terbesar dalam 1 minggu terakhir ini. Jadi ini masih membuat optimis kami atau saya yang juga salah satu pemegang saham dari PTBA untuk terus hold sampai menunggu laporan keuangan dirilis, dan akhirnya kita bisa mengetahui oke, inilah besaran dividen yang kemungkinan besar akan dibagikan, dan kita bisa mengestimasi yield yang akan didapatkan. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang punya reason to buy yang sama, maka tidak ada alasan untuk kita jual emiten ini sampai menunggu rilis laporan keuangan. Kemudian update foreign flow terakhir yaitu saham Antam, di mana hari ini juga sangat-sangat luar biasa. Net buy asing 397 miliar, dan ini menjadi yang terbesar sepanjang tahun ini. Kemarin kita sudah paling terbesar di 390 miliar, itu di tanggal 22 Februari. Ternyata masih ada yang lebih besar lagi, 397 miliar di perdagangan hari ini. Dan kalau kita tahu saham Antam tadi pagi open itu turun jauh sampai ke 2780, namun berhasil closing di 2840. Dia masih belum bisa naik kembali di atas 2900. Jadi artinya teman-teman yang belum sempat membeli saham ini, ketika break di atas 2900 silakan buy. Target tetap sama menuju ke 3442, karena saya yakin dengan gambaran turut-turut ya, net buy-nya sangat besar di belakangan ini, ada kemungkinan atau ada indikasi laporan keuangan Antam ini pasti akan sangat bagus, dan mungkin dividennya akan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya, yang membuat dividen yield-nya mungkin jauh lebih menarik dari tahun-tahun sebelumnya. Itu cuman prediksi saya, dan itulah teman-teman bisa pertimbangkan. Karena sekali lagi reason to buy kita memang bukan foreign flow, tetapi kita menunggu rilis laporan keuangan dan rapat umum pemegang saham untuk menentukan berapa besaran dividennya. Tetapi dengan adanya data foreign flow ini lebih meyakinkan kita bahwa Antam masih sangat-sangat menarik untuk kita koleksi. Kemudian setelah kita melihat update dari foreign flow untuk Antam dan dua emiten lainnya, maka kita lihat saham pertama ya, itu adalah Antam sendiri, di mana kalau teman-teman perhatikan kita sudah gambar ya kemarin. Ini dia sudah berhasil naik, namun dia gagal kembali untuk menembus resisten psikologis di 3000. Dan kalau itu berhasil, maka dia bisa naik lagi ke atas ya, ke level yang lebih tinggi. Dan kalau teman-teman perhatikan, memang hari ini dia membentuk seperti doji, dan dia punya support terdekat di 2670, resisten terdekat di 2900. Jadi ini kalau kita lihat risk reward, maka lebih dekat dengan resist, sehingga ini risk rewardnya tidak menarik, sehingga lebih disarankan buy on breakout di atas 2900. Tetapi kalau misalkan emiten ini turun mendekati 2670, teman-teman bisa hitung 2670, 2680 sampai 2700 atau bahkan sampai 2710,
itu pertimbangkan untuk masuk. Karena selama dia masih berada di atas 2670, Antam masih sangat-sangat aman. Karena itu super kuatnya dari supportnya Antam ya. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa dia masih belum bisa tembus di bawah 2670, maka Antam masih sangat-sangat aman. Hanya kalau kita perhatikan di sini apakah dia meninggalkan gap di perdagangan hari ini, maka sepertinya iya. Kalau kita gambar di sini, ini sepertinya ada gap Antam ya, yang memang kayaknya harus ditembus lagi biar semuanya tidak ada utang mengutang. Jadi kalau misalkan teman-teman yang punya pemikiran yang sama, apakah gap itu harus ditutupi, maka saya yakin bahwa ini pasti bisa dilewati. Dan kalau ini dilewati, artinya dia bisa melewati 2900. Dan ketika dia berhasil melewati 2900, artinya 2900 ini sudah menjadi support baru, dan kita akan menuju ke 3297 nanti, dan terakhir kita akan menuju ke 3400. Dan setelah saham Antam, maka kita akan lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham IPCC, di mana saham ini ditutup di harga di harga 615 atau minus 3,91%, di mana emiten ini sudah mulai menarik karena dia sudah punya resiko yang low. Ini kelihatan sekali di sini, terdeteksi low karena dia sudah dekat dengan PBL di 580. Harga saat ini 615, support kuat di 580, artinya tidak terlalu jauh lagi. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli IPCC, maka silakan beli di dekat dengan 580. Mungkin 580 sampai dengan 600 itu menjadi sebuah range buy yang menarik untuk teman-teman pertimbangkan dan beli. Cut loss jika IPCC turun di bawah 580, karena kalau tidak cut loss, ada peluang besar IPCC akan turun ke 496. Untuk target resisten, misalkan teman-teman bisa buy di 580 sampai dengan 600, maka target kenaikan yaitu menuju ke 655, dan target jauh adalah menuju ke 740, yang mana itu adalah resisten paling kuat dari saham ini. Kemudian berikutnya kita punya DKFT, di mana saham ini ditutup di harga 184 atau minus 3,16%. Dan emiten ini secara risk reward masih masuk ke kategori high karena dia memang dekat dengan PBH di 208 ketimbang PBL di 155. Dan kalau misalkan teman-teman yang mau beli emiten ini, saya informasikan di sini ada satu support terdekat di 180 dan resisten terdekat berada di 185. Teman-teman bisa pertimbangkan mau buy sekarang, tapi ingat di bawah 180 cut loss, atau tunggu dia break di atas 185, targetnya ke 192, 195, dan target akhir menuju ke 208. Tetapi kalau misalkan teman-teman pilih opsi yang kedua, buy on breakout di atas 185, maka teman-teman bisa cut loss jika dia turun kembali di bawah 185. Tidak perlu tunggu di 180. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan sendiri besaran resiko yang bisa teman-teman terima dan langsung pasang stop loss di situ, sehingga teman-teman tidak membuat modalnya itu semakin lebar kerugiannya. Kemudian berikutnya kita punya saham Mayora, di mana saham ini ditutup di harga 2.710, dan emiten ini sekali lagi juga tadi waktu indeksnya kita bergerak super sangat volatile, dia masih bisa untuk naik kembali atau stagnan, yang membentuk doji di harga penutupan kemarin di 2710. Tadi pagi sempat ke 2630, kemudian dia berhasil naik lagi sampai ke 2780, namun closingnya bertahan di level yang sama, yaitu di 2710. Dan kalau teman-teman perhatikan, maka di sini dia masih kuat bertahan di atas PBH di 2690. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau beli, maka ingat ketika dia jebol di bawah 2690, teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss. Ini range buy-nya masih menarik ya, karena memang PBH ini tadinya adalah resisten kuat, karena berhasil di break, maka PBH ini sudah menjadi support paling kuat dari emiten Mayora, Emyor. Dan kalau misalkan teman-teman yang mau beli 2690 sampai dengan 2710, itu range buy yang masih menarik, dengan target kenaikan selanjutnya adalah menuju ke 2940, yang mana itu adalah 40 hari harga tertinggi dari saham ini. Jadi kalau misalkan setelah teman-teman buy di 2690 sampai dengan 2710,
dan saham itu jebol di bawah 2690, teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss. Bisa pakai 3 tick ya di bawah harga PBH atau support terkuat saat ini, atau teman-teman bisa pertimbangkan sendiri besaran resikonya, karena sekali lagi market kita bergerak sangat volatile dan besar kemungkinan kalau teman-teman pasang SL-nya pendek-pendek itu pasti akan kena, dan setelah itu dia rebound. Itu makanya selalu menjadi catatan buat saya pribadi juga. Saya akan selalu memasang lebih jauh dari yang biasanya saya pasang, karena takutnya kena cut loss terus sahamnya malah terbang. Di market normal saya biasa pakai 2-3 tick, tetapi di market volatile saya kali 2 ya, 5-6 tick. Tetapi itu yang masih bisa saya terima resikonya. Kalau teman-teman merasa bahwa itu kebesaran nih, ruginya pasti lebih besar, ya sudah, tetap disiplin dengan 2-3 tick. Karena sekali lagi setiap hari saya omongkan adalah 2-3 tick itu untuk menjaga capital teman-teman, karena setiap orang punya penerimaan resiko itu berbeda-beda. Ada yang tidak masalah ketika dia minus 10% tidak masalah, dia cut loss tidak masalah, tetapi ada yang tidak sanggup. Dia 1% saja minusnya sudah tidak sanggup untuk menahan, merasa bahwa dunia itu sungguh kejam buat dia. Dan ini memang sekali lagi preferensinya berbeda-beda, sehingga saya hanya menggunakan yang umum, yaitu 2-3 tick di bawah. Itu kita masih kasih space. Biasanya orang langsung ketika nyentuh support 1 tick di bawah langsung lepas, karena memang benar-benar menjaga capitalnya biar tidak jebol. Dan sekali lagi teman-teman, karena market seperti ini, kalau misalkan teman-teman disiplin dengan 2-3 tick dan itu berhasil kena cut loss, lihat lagi emitennya ketika dia kembali break di atas level supportnya, maka silakan buy on breakout lagi. Kalau teman-teman tidak lakukan seperti itu, takutnya malah teman-teman ketinggalan gitu. Jadi ketika dia turun dalam kena SL, malah dia naik terbang tinggi, baru teman-teman mau beli yang waktu di pucuk. Itu yang salah. Jadi ketika teman-teman kena cut loss, bukan berarti teman-teman melupakan emiten tersebut, tetapi tetap perhatikan apakah dia mampu naik lagi nggak di atas resistennya. Jadi kalau tadi support jebol, maka support tadi sudah berubah jadi resisten. Nah, ketika dia break resisten, artinya teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk. Kemudian setelah MYOR, kita punya saham AMFG, atau emiten ini namanya adalah Asahimas Flat Glass. Ya, ini emiten namanya cukup susah, di mana di perdagangan hari ini juga sama, dia turun sempat ke 3250, kemudian akhirnya berhasil closing stagnan di 3330, dan emiten ini sudah naik cukup tinggi dari 2650 low 40 hari sampai menuju ke 3330, di mana level 40 hari harga tertinggi berada di 3390. Artinya kalau misalkan teman-teman yang mau beli, maka di chart TGC ini resist terakhir itu berada di 3390. Itu kurang lebih ada 60 poin, dan itu adalah rewardnya, target ke sana. Tapi kalau cut loss itu jauh sekali sampai ke 3130. Itu adalah PBH yang saat ini menjadi support kuat dari AMFG. Tetapi kalau misalkan teman-teman mau perhatikan, di sini ada terdekat juga support-support, yaitu di 3279, 3171, 3130, dan di 3050. Teman-teman bisa pertimbangkan 4 support ini sebelum dia akan menuju ke level yang paling rendah, yaitu di 2980, yang mana itu adalah PBL. Jadi kalau misalkan mau trading, silakan cut loss jika dia turun di bawah 3279. Tetapi kalau misalkan mau invest atau ada sesuatu yang dirasa lebih menarik di emiten ini dan yang mungkin kita tidak tahu, silakan tetap pertimbangkan untuk buy. Tapi kalau secara trading, risk rewardnya belum atau tidak masuk kriteria untuk dibeli. Kemudian setelah MFG, kita punya emiten terakhir kalau tidak salah adalah MDKA, di mana emiten ini ditutup di harga 2.830 atau naik 3,66%, di mana MDKA ini sangat-sangat luar biasa. Di perjalanan dari jam 9 sampai di jam menjelang jam 3 sore itu dia selalu berada di bawah level penutupan kemarin, yaitu di 2730. Jadi dia mulai open langsung amblas ke 2610, open 2650, sempat turun ke 2610, kemudian menjelang detik-detik terakhir dia ditarik sangat kuat sampai ke 2830, dan di sisi bid pun itu cuma 2790. Artinya itu ada gap bid ya yang cukup lebar, dan itu
Kenapa alasannya dia bisa naik seperti itu? Tidak ada yang tahu. Belum ada sentimen yang bisa kita lihat ya. Kalau mungkin teman-teman tahu sentimennya apa, silakan tulis di kolom komentar. Dan menariknya adalah dia berhasil naik lagi di atas PBH, yaitu di 2730. Jadi misalkan kalau teman-teman ini mengerti bahwa MDK ini punya support, yaitu resisten di 2730, maka tadi ketika dia turun, teman-teman pasti jangan dulu beli. Selama dia belum bisa naik di atas resisten, maka teman-teman jangan dulu pertimbangkan beli. Tetapi karena dia bisa break di 2730, silakan buy on breakout di sana. Dan itu selalu teman-teman, kalau misalkan teman-teman menonton, tidak review saya saja, mau review teman-teman lain, ada Borneo Trader mungkin teman-teman bisa lihat, atau AG Invest teman-teman bisa nonton, atau reviewer saham lainnya teman-teman bisa langsung dicatat ya, supportnya di mana, resistennya di mana, kemudian bisa pakai RTI untuk membuat alert ya, biar teman-teman langsung setting ketika break di atas harga sekian, kasih notifikasi saya untuk buy, atau ketika dia breakdown ke level tertentu, kasih notifikasi saya untuk sell. Itu bisa teman-teman pakai mungkin di RTI ada, di Stockbit juga ada, dan itu sangat-sangat berguna buat teman-teman, sehingga teman-teman tidak terlalu fokus untuk melihat satu persatu. Tinggal alertnya berbunyi, break, silakan buy. Atau breakdown, teman-teman bisa cepat-cepat segera untuk keluar. Itu trik mempermudah. Jadi langsung dicatat semua di buku. Ketika menonton review ini dicatat, supportnya di berapa, resistnya di berapa, cut lossnya di berapa, TP-nya di berapa, kemudian settinglah di aplikasi untuk melihat alertnya tersebut. Kalau sudah breakout, buy. Kalau dia turun di bawah lagi, silakan stop loss. Dan untuk MDKA, karena dia support berada di 2730, artinya kurang lebih ada 100 poin, teman-teman bisa hitung sendiri risk rewardnya, karena targetnya adalah menuju ke 3000. Itu adalah 40 hari harga tertinggi dari MDKA. Sehingga kalau teman-teman hitung 2830 ini, kalau misalkan cut loss di 2730 itu kurang lebih ada 100 poin, tetapi dari 2830 ini menuju ke 3000 itu kurang lebih ada 170 poin ya kalau tidak salah. Dan apakah itu sudah menjadi risk reward yang menarik atau RR yang menarik atau tidak? Kembali kepada teman-teman. Kalau dirasa menarik silakan buy, kalau tidak menarik silakan skip atau tunggu dia lebih dekat dengan 2730. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-179. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia mendukung channel ini dari dulu sampai saat ini, sehingga saya bisa upload hampir setiap hari buat teman-teman tanpa bosan, tanpa mengeluh. Semoga informasi di video ini selalu bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua. Sekali lagi, sampai jumpa dan semoga membantu.